Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Uinsu, perkenalkan nama saya Dimas Syaputra dengan NIM 0104232049, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baiklah, tanpa mengurangi waktu, saya akan membahas apa itu ilmu hadis. Ilmu hadis terdapat 3 bagian. 1. Terminologi hadis. 2. Kedudukan dan fungsi hadis. 3. Dalil-dalil tentang kehujjahan hadis. Yang pertama, saya akan membahas tentang terminologi hadis. 1. Hadis. Hadis adalah kata al-hadis atau bentuk jamak al-hadisu hudsan. Secara etimologi, hadasa yahdisu, hadis merupakan isim masdar dari kata yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah atau peristiwa kejadian aktual. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul dan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Ada beberapa definisi yang antara satu dengan yang lainnya agak berbeda. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dalam hal ihwalnya. Ada juga yang mendefinisikan dengan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, atau takrir maupun sifatnya. Yang termasuk hal-hal ihwal ialah segala pemberitaan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang berkaitan dengan himmah atau kemauan, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Ulama ahli hadis lainnya mendefinisikan dengan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, atau pernyataan dan pengakuannya maupun sifatnya. Yang sama dari ketiga pengertian atas adalah bahwa hadis didefinisikan dengan segala yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan maupun perbuatan. Sedangkan yang berbeda dari ketiganya adalah pada penyebutan akhir. Ada yang menyebutkan hal ihwal atau sifat Rasul sebagai hadis, ada yang tidak, dan ada yang menyebutkan takriri pengakuan Rasul, yang berarti pernyataan secara eksplisit sebagai bagian dari bentuk-bentuk hadis. Bahkan ada yang memasukkannya secara eksplisit ke dalam akwal atau af'alnya. Sementara itu, para ahli usul mengemukakan definisi hadis dengan rumusan yang nampak berbeda, yaitu segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan ketetapannya selain Al-Quranul Karim, dan dapat dijadikan sebagai dalil untuk penetapan hukum syara. Yang kedua, sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasul, barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya, dan juga pahala yang mengamalkannya sesudahnya. Tidak mengurangi, yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya akan dosa yang mengamalkan tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Sedangkan menurut istilah terminologi yang digunakan muhaddisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik, moral, maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi, atau seperti bertahabus di Gua Hira, maupun sesudah menjadi rasul. Sunnah dalam pengertian ilmu ulama hadis di atas adalah sama atau muradif dengan hadis. Ulama usul fikih memberikan definisi sunnah sebagai seluruh yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir yang pantas untuk dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syar'i.
Menurut kalangan ulama ushul, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir yang pantas menjadi dalil hukum syara. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hal itu tidak fardu dan tidak wajib. Yang ketiga, khabar. Menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu 1. Khabar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataan dan perbuatan, takrir dan sifat. Kabar berbeda dengan hadis-hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khabar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhaddisin, sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbar. Yang kedua, kabar lebih umum dari hadis-hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan kabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari orang lain. Pendapat ini maka seorang ahadis atau ahli al-sunnah. Yang ketiga, atsar. Secara etimologi berarti bakiyat al-sai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada 2 pendapat. 1. Atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, atsar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang lainnya, yang terdiri atas perkataan dan perbuatan, kedudukan dan fungsi dan perbuatan. Dan ilmu hadis yang kedua yaitu mengenai kedudukan dan fungsi hadis. Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, sunnah merupakan tambahan dari apa yang belum dijelaskan oleh Al-Quran, merupakan pensyariatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus diartikan dan tidak dihalalkan menurut Hayakaya. Hal itu tidaklah merupakan sikap mendahului Al-Quran, tetapi merupakan sikap mendahului Al-Quran, tetapi merupakan wujud taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Seandainya berkenaan dengan jenis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ditaati, maka ketaatan kepada beliau tidak ada artinya sama sekali, dan gugurlah ketaatan khusus terhadap beliau. Di samping itu pula pada beliau hanya berkenan dengan apa yang ada dengan Al-Quran, yang tidak berkenan dengan hukum tambahan dari beliau juga, maka tidak ada ketaatan khusus kepada beliau. 3. Dalil-dalil tentang kehujahan hadis. Yang pertama, Al-Quranul Al-Karim. Di dalam Al-Quran terdapat banyak yang menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berkelainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudiannya, yang demikian itu lebih baik akibatnya. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kehujahan sunnah atau hadis adalah, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Yang pertama, kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Diriwayatkan oleh Al-Miqdam bin Ma'di Kariba dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, ingatlah sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Dalam riwayatkan dari
Al-Irbas bin Syariyah dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Tetaplah kalian pada sunnah-sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang telah mendapat petunjuk, berpegang teguh pada keduanya, dan gigitlah dengan gigi gerahammu." Hadis-hadis itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW diberi Alkitab dan Sunnah dan mewajibkan kita untuk berpegang teguh kepada keduanya serta mengambil apa yang ada pada Sunnah seperti mengambil apa yang pada Alkitab. Rasulullah SAW tidak cukup hanya memerintah berpegang teguh pada Sunnahnya. Yang kedua, ijma. Umat Islam telah mengambil kesepakatan bersama untuk mengamalkan sunnah. Bahkan hal itu mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya yang terpercaya. Kaum muslimin menerima sunnah seperti mereka menerima Al-Quran Al-Karim karena berdasarkan kesaksian dari Allah Azza wa Jalla. Sunnah merupakan salah satu sumber syariat. Telah disebutkan banyak ayat yang telah mengukuhkan hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kesaksian bagi Rasulullah SAW bahwa beliau hanya mengikuti apa yang diwahyukan. Dia berfirman, "Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa pembendaharaan Allah kepadaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku adalah seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang melihat, maka tidak memikirkannya." Quran Surah Al-An'am ayat 50. Pandangan Al-Ra'i, sungguhnya mazhab Abu Hanifah, imam para ahli ra'yu, tidak pernah menolak sunnah dan para imamnya masih berargumentasi dengannya, serta membangun hukum-hukum mereka berdasarkan sunnah. Kebanyakan pemecahan masalah juga didasarkan pada hadis dari riwayat sebagaimana yang dapat kita saksikan pada berbagai buku dan mazhab. Pandangan para fuqaha dengan pasti akan kami tegaskan di sini bahwa yang ketiga, fuqaha. Pandangan para fuqaha dengan pasti akan kami tegaskan di sini bahwa semua fuqaha kaum muslimin dari berbagai mazhab dan kawasan, baik yang mempunyai mazhab yang masih bertahan, yang tinggal namanya saja, yang memiliki pengikut maupun yang tidak, mereka memandang penting mengambil sunnah, menetapkan hukum dengannya serta merujuk kepadanya apabila ada bagian dari agama Allah yang sudah jelas bagi mereka dan tidak dapat dipertentangkan lagi. Sikap seperti ini sama diambil oleh orang-orang yang cenderung kepada mazhab hadis.